Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Darmawan. Saya dari kelas Public Relation 3G, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang ruang lingkup komunikasi persuasif. Ruang lingkup komunikasi persuasif meliputi sumber, pesan, saluran atau media, penerima efek, umpan balik, dan konteks situasional. Pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif adalah pendekatan psikologis. 3 komponen utama komunikasi persuasif adalah control function, customer protection function, dan knowledge function. 3 komponen tersebut adalah: 1. Kognitif, perilaku di mana individu mencapai tingkat tahu pada objek yang diperkenalkan. Efektif, perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. 3. Yaitu konatif, perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu perbuatan terhadap objek. Ruang lingkup persuasif meliputi suatu teknik mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan atau menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi. Komunikator adalah sumber. Komunikator atau sumber adalah orang yang akan mengkomunikasikan suatu pesan kepada orang lain agar pesan yang disampaikan oleh komunikator menjadi terlaksana. Maka komunikator harus mempunyai pengetahuan terutama tentang apa yang disampaikannya. Misalkan ketika seorang komunikator menjelaskan kepada audiensnya, dia harus menguasai apa yang akan disampaikannya. Apalagi pada saat audiens atau komunikan adalah masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi. Komunikasi persuasif dikatakan gagal apabila sosialisasi pada seminar di suatu perguruan tinggi yang dimana audiensnya adalah mahasiswa dan masyarakat umum yang mempunyai pendidikan dan pengalaman yang jauh lebih tinggi daripada komunikator. Seandainya pada saat itu para komunikator yang hadir kurang menguasai program yang dibawanya, tentunya masyarakat tidak akan puas, bahkan mungkin tidak akan berpengaruh kepada perubahan sikap yang diharapkan. Pesan adalah hal-hal yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima yang bertujuan agar audiens mereka melakukan hal-hal yang disampaikan dalam pesan tersebut. Sama halnya dengan sumber, pesan juga sangat berpengaruh terhadap persuasif tidaknya komunikasi yang kita lakukan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh fasilitator harus sederhana dan mudah dimengerti. Artinya, fasilitator harus menyesuaikan isi pesan yang disampaikan dengan khalayak atau sasaran. Yang diberikan harus sesuai dengan kebudayaan, kepercayaan kelompok sasaran. Yang paling mudah kita lihat dari segi bahasa ketika masyarakat sasaran kita adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, maka bahasa yang kita pakai harus sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Dalam mengembangkan pesan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pesan tidak bertele-tele dan tidak dilakukan pengulangan kata tertentu. Yang dianggap perlu konsisten, artinya semua pesan harus terkait dengan tema yang akan disampaikan dan saling mendukung antara satu pesan dengan yang lainnya. Nada dan daya tarik ini berkaitan dengan style komunikator tadi. Jadi, ketika komunikator menyampaikan pesan sedih atau yang lainnya, tentunya disesuaikan dengan nada suaranya dan lain sebagainya. Bertanggung jawab. Dalam hal ini sumber pesan yang dapat dipercaya akan berpengaruh pada penerima atau setidaknya pesan yang disampaikan. Saluran adalah media atau sarana yang digunakan supaya pesan dapat disampaikan oleh sumber kepada si penerima. Supaya komunikasi bisa persuasif, maka media harus menggunakan saluran yang tepat, dibuat semenarik mungkin dan tidak bertele-tele. Penerima atau audiens adalah orang-orang yang menerima pesan dari komunikator, yang biasa disebut dengan komunikan. Dalam berkomunikasi, khalayak atau sasaran komunikan juga perlu menjadi perhatian
bagaimana karakteristik mereka, kelompok sasaran, baik budaya ataupun bahasa kebiasaan, maupun tingkat pendidikan dan lain-lain. Sangat dibutuhkan dalam penyampaian pesan. Ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat kelas bawah, maka bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti oleh mereka sedikit pun, seperti transparansi, akuntabilitas, fleksibel, dan lain sebagainya. Sederhanakanlah bahasa sesuai dengan pemahaman masyarakat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan sikap dan perilaku seseorang melalui penggunaan pesan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada dasarnya komunikasi persuasif bertujuan menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku sehingga penggunaan fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas ada kesalahan atau penggunaan bahasa yang kurang tepat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.